Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku Akadika, dan untuk video kedua aku kali ini aku mau mereview satu jenis kamera. Ini adalah video reviewku yang pertama. Jadi buat kamu yang sedang menonton channel ini, selamat mengikuti. Ada beberapa hal yang mungkin akan aku sampaikan berdasarkan pengalamanku. Aku kan seorang fotografer dan aku coba review satu kamera ini yang juga kebetulan memang sudah banyak sih yang review, tapi mungkin aku pengen coba versiku sendiri. Kebetulan aku juga sudah punya barangnya, dan kamera ini kebetulan sedang banyak digunakan para vlogger yang sekarang memang kayaknya vlog itu sedang marak-maraknya. Jadi banyak sekali orang yang bingung cari kamera buat vlog yang bagus yang mana gitu ya. Kemudian ada rekomendasi nggak? Nah, aku coba dapatkan satu kamera ini. Ya, ini dia barangnya. Ini aku beli, namanya ya Canon EOS M3, dan mungkin sedang banyak banget yang pakai ini. Ada yang sudah review dan ada juga yang sudah kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Tapi di sini aku coba buka secara langsung. Aku coba liatin detail-detailnya seperti apa kelebihan dan kekurangan yang ada di kamera ini, dan mungkin nanti buat kamu yang sudah nonton video ini kamu tertarik untuk membelinya. Perlu kamu ketahui juga kalau di beberapa channel juga itu sudah mereview juga, harga-harganya berbeda. Nah, jadi memang yang jual juga walaupun di Tokopedia ataupun di Bukalapak itu memang harganya beda-beda. Range-nya dari 6.400.000, ada yang 6.300.000, ada yang 6.700.000, ada yang sampai 7 juta. Itu tergantung paket yang kamu ambil. Jadi ini kamera disertakan dengan ya ada yang memori gitu ya, ada yang kasih tas, ada yang kasih bonus ya macam-macam lah ya. Nah, tapi yang sekarang aku beli hanya unitnya saja, unit kit ya. Kit dengan 1545 di lensanya, 1545 mm. Jadi kayaknya kita langsung buka aja. Yap, taram, this is EOS M3, Canon EOS M3. Nah, ini dia boxnya, kitnya yang kamu dapatkan kalau misalnya kamu coba beli ini. Oke, kita langsung buka aja. Ada apa aja di sini? Ada ini kartu petunjuk manual. Terus ini nota pembelian. Kemudian ini kartu garansi. Oke, next dapat. Oke, ini baterai. Oh, ini lensa. Ini lensa kitnya. Ini jadi EOS M3 nya perlu kamu ketahui ada dua versi. Ada yang lensa kitnya 18 ya, range-nya di 1855 kalau nggak salah. Nah, yang ini yang aku beli itu yang 1545. Oke, kabel data. Ini ada strap chargernya, kabel chargernya. Jadi dia pakai yang Eropa 3 mata biasanya. Jadi kamu harus cari konektornya, banyak yang jual. Dari sekian banyak, ini yang paling ditunggu. Nah, ini unitnya, ini dia Canon EOS M3. Ini dia bentuknya. Kita coba mengoperasikannya. Jadi memang bentuknya itu lebih kecil dari DSLR, tapi dia punya kemampuan itu hampir sama DSLR. Aku coba akan review beberapa isi dari menunya, nanti aku akan coba detailnya. Jadi memang kamera ini sedang banyak digunakan. Untuk kamu yang traveling, ini akan jauh lebih nyaman digunakan karena lebih kecil dibandingkan dengan kamera DSLR. Oh ya, perlu kamu ketahui kalau kamu beli kamera, mungkin ada beberapa yang aku lihat di forum itu bingung mau ambil yang garansi toko, garansi distributor, atau mungkin data script ya. Pada dasarnya sih semuanya itu barangnya nggak ada yang istilahnya apa ya, orang bilang black market lah apalah gitu ya, atau barangnya palsu. Enggak, sebenarnya itu hanya membedakan di mana kamu nanti bisa mengklaim garansinya. Kalau misalnya kamu
ambil data script, itu kamu bisa klaim ya di data script. Biasanya data script itu durasinya cukup lama ya, lebih dari 1 tahun, ada yang 2 tahunan gitu ya. Nah tapi kalau yang aku beli itu aku ambil garansi distributor, makanya harganya jauh lebih murah. Memang kalau garansi distributor itu jauh lebih murah ya, karena ya distributor hanya distributor yang menjamin kalau ada apa-apa di kameranya ya kamu hanya bisa klaim ke distributor, tapi kamu nggak bisa datang ke data script. Oke, ini dia. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ini flipnya beda sama DSLR yang kalau kunci langsung langsung nutup. Kalau ini dia main sepertinya kunciannya kamu harus tekan, kemudian kamu dorong. Nah ini biasanya memang kamera-kamera seperti ini kadang-kadang ada yang ceroboh gitu, yang nggak sabaran bukanya. Jadi kamu kalau mau buka kamu harus tekan di sini. Ya, ini ada tombolnya untuk open. Digeser dulu baru diangkat. Nah kebanyakan orang itu kebanyakan ya nggak sabar, nutupnya itu belum ditekan secara penuh itu udah ditutup. Nah kalau ini kamu harus tekan dulu penuh, nanti kamu baru tutup kayak gitu. Kita coba hidupkan. Ini tombol on off dan ya sudah menyala ya, tapi belum ada lensa. Saya pasang lensanya dulu. Nah, untuk pemasangan lensa ini perlu juga diketahui, ada banyak orang yang masih kesulitan, buat yang pemula khususnya, menemukan titik lensa. Itu ada titik putih di sini, dan di lensa itu juga ada titik putih. Jadi antara kamera dan lensa itu harus dipertemukan titiknya, baru kamu putar. Nah, sudah hidup tapi tidak ada memori, siap. Mungkin saya coba ambil memori dulu ya. Oke, ini kameranya sudah aku kasih memori. Jadi untuk pembelian memang banyak yang tidak tahu gitu ya, atau banyak yang kadang-kadang tuh bertanya, kenapa saya beli kamera kok nggak ada memorinya, kenapa saya beli kamera nggak ada itunya, nggak ada ininya ya. Memang setiap penjual itu memberikan bonus yang berbeda-beda ya, dan juga tergantung kebutuhan si pembeli. Jadi kalau misalnya kamu beli nggak ada memorinya ya, memang mungkin kamu beli paketan yang tidak ada memorinya. Seperti yang aku beli ini, aku beli emang hanya unitnya saja, hanya kitnya saja tanpa ada embel-embel memori ataupun tas. Karena aku sudah punya gitu ya, seperti yang tadi aku bilang. Nah setelah ini hidup, yang perlu kamu ketahui adalah kamu akan mendapatkan tampilan di mana akan ada tulisan di bagian layar, ada tulisan set the lens to the shooting position. Nah jadi di sini ini adalah perintah di mana kamu itu harus set dulu lensanya di posisi untuk siap mengambil gambar gitu ya. Nah jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba nanti kamu beli ada tulisan set the lens to the shooting position gitu ya, karena emang itu nggak bisa dijepret loh ya, emang ditekan-tekan nih. Aku udah coba tekan, dia nggak mau ngambil gambar karena dia nganggap bahwa lensanya itu belum siap gitu ya. Jadi caranya itu kamu tinggal switch di sini di bagian lensa, di bagian depan itu ada tombol switchnya, kamu tinggal tekan ke depan ya, kemudian kamu tinggal geser ke arah kiri kamera sampai ke titik putih, ada titik putih di situ. Oke. Setelah itu baru lensanya bisa berfungsi ya. Lensanya bisa main. Range-nya kamu bisa ambil 15 atau 45 gitu ya. Udah bisa main dan tampilannya juga sudah berubah gitu ya. Udah nggak ada lagi tulisan yang tadi. Dan ini kamu udah bisa jepret. Oke, seperti yang aku contohin ini udah bisa jepret tuh. Oke, udah seperti itu pokoknya. Hal yang perlu kamu ketahui juga dari penggunaan dari kamera ini adalah beberapa fungsi lainnya, seperti ya menu-menunya. Kemudian juga ada tombol-tombol di sini tuh kegunaannya apa aja. Jadi memang kalau dilihat dari menunya, memang ini kamera itu sangat mirip gitu ya dengan DSLR ya. Jadi kalau misalnya kamu udah pernah punya kamera DSLR tipe Canon, kamu nggak akan terlalu asing lagi dengan menu-menu yang ada di sini gitu ya. Karena di sini juga ada menu manual, kemudian ada auto juga, ada AV, TV, pokoknya semua yang ada di menu DSLR itu ada di sini. Kemudian ada beberapa tambahan seperti flash. Jadi di Canon EOS M3 dia punya flash internal. Nah, ini jadi kamu bisa tinggal switch di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada tombol untuk aktifkan flashnya, ya. Tuh. Jadi memang cukup responsif ya, ketika tombolnya ditekan itu langsung kayak meloncat kayak gitu ya, kayak keluar. Jadi memang kamu harus berhati-hati karena ini kalau bagi saya ini kayaknya rawan sekali
ada kerusakan karena keluarnya kayak gitu. Jadi mungkin buat mengantisipasinya, sekedar tips saja, kamu bisa menahan posisi bagian atas ini sebelum kamu mengeluarkan flash internalnya. Jadi ini ditekan, nah kamu bisa tahan untuk keluarnya pelan-pelan. Jadi tidak terlalu kejut seperti tadi, dan ya setidaknya itu bisa bisa lebih awet lah ya pemakaiannya. EOS M3 itu dilengkapi sama WiFi. Ini ada logo WiFi-nya di sini. Kemudian selain WiFi, nah ini di bagian bawah itu ada logo NVC. Jadi kamu juga bisa gunain NVC kalau handphone kamu ada fasilitas NVC-nya, kamu bisa pakai itu untuk memindahkan data. Jadi WiFi sama NVC-nya bisa digunakan untuk kamu review data dari HP kamu. Kamu bisa lihat gitu. Oh, bisa download langsung hasil dari foto di sini, kamu bisa pindahin ke handphone gitu. Menu apa saja yang tersedia di Canon EOS M3? Nah, ini saya coba ke menunya. Oke, di sini ada 4 part ya. Dan ternyata ya, itu layarnya bisa touchscreen. Saya baru tahu ya. Oke, jadi EOS M3 itu layarnya sudah bisa touchscreen. Nah, di sini ada 4 bagian. Jadi di sini ada menu image quality, kemudian ada still image aspect ratio. Pokoknya semua menu yang ada di DSLR Canon itu ada, hampir ada semua di ini ya, di daerah sini di Canon EOS M3. Jadi buat kamu juga yang pastinya pernah menggunakan DSLR-nya merek Canon, kamu akan sangat mudah untuk mengoperasikan Canon EOS M3 karena menunya tidak jauh berbeda ya. Benar, tidak jauh berbeda. Jadi ya ini memang tidak selengkap DSLR, hanya lebih sederhana saja. Jadi di sini tuh sudah cukup lengkap untuk sebuah kamera mirrorless kalau bagi saya. Oke, next di bagian sini, di bagian kanan itu ada tombol shooter ya. Ini tombol shooternya. Kemudian ini yang bisa diputar di sebelah tombol menu ini ada exposure. Jadi kamu bisa mengatur exposure-nya di sini. Kamu mau berapa? Mau dari 0 atau +1 atau -1, kamu bisa atur di sini. Kemudian di bagian belakang, nah di bagian sini ini ada di bagian kanan belakang ya, itu ada tombol record ya kalau kamu mau main mode video. Kemudian ada play, ini untuk mereview hasil foto atau video kamu tinggal tekan di sini. Kemudian ada beberapa menu lain seperti info. Kemudian ada menu sendiri di sini. Untuk menampilkan menu kamu tinggal tekan di sini, menunya akan tampil. Kemudian di sini ada pengaturan, ada tombol yang seperti lingkaran. Ini biasanya kalau kamu play melihat review hasil video, kamu bisa tinggal geser-geser. Nah, di situ kamu bisa lihat ya video-video kamu atau foto-foto kamu bisa direview di situ. Kemudian juga di sini ada tombol ISO yang bisa kamu gunakan untuk mengatur kamu mau atur ISO-nya auto atau ISO-nya manual. Di sini kamu bisa atur di sini atau ISO. Kemudian ini ada di bagian bawah itu ada eraser. Jadi kamu bisa hapus. Kalau kamu nggak suka sama video, kamu tinggal klik eraser ya, kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Canon EOS M3 itu punya kemiripan dengan Canon DSLR. Jadi buat kamu nanti yang akan punya ini ya, kalau sebelumnya kamu sudah punya Canon DSLR, tentu kamu akan merasa baik-baik saja menggunakan ini karena memang menunya hampir menyerupai ya, nggak jauh beda. Jadi akan sangat nyaman kamu menggunakan ini. Dan buat kamu yang masih pemula, kamu pertama kali ingin punya Canon EOS M3, ya saya rasa juga tidak akan terlalu sulit untuk mempelajari menu-menunya karena memang menunya sangat ringan dan pasti nanti kamu bisa sendiri gitu ya untuk mengoperasikannya. Nah, berikutnya kita akan coba bagaimana sih hasil gambarnya ya, seperti apa sih hasil fotonya dan seperti apa hasil videonya. Jadi ini ada beberapa foto ya yang aku ambil di studioku dengan menggunakan Canon EOS M3 plus ya dibantu dengan satu lighting ya. Jadi ini aku pakai trigger. Jadi aku gunakan trigger untuk menyambungkan ke lightingnya dan seperti inilah hasilnya. Bagi aku sendiri aku cukup puas dengan hasilnya karena gambarnya tajam dan juga ya bagus ya. Ya kamu bisa lihat sendirilah di video ini. Nah untuk hasil videonya itu seperti ini. Aku sudah ambil beberapa contoh atau beberapa sampel menggunakan Canon EOS M3. Aku ambil beberapa detail video. Kamu bisa nilai sendiri bagaimana hasilnya. Yap, bagaimana? Sudah melihat hasil foto dan hasil videonya. Setidaknya kamu sudah punya gambaran bagaimana Canon EOS M3. Apakah kamu ingin membeli atau tidak?
itu balik lagi ke kamu. Tapi kalau bagi aku sendiri selaku fotografer, aku menilai bahwa Canon EOS M3 itu sudah mencukupi ya, sudah sangat memenuhi kebutuhan fotografi kamu. Buat kamu yang hobi traveler, kemudian kamu suka foto-foto gitu ya, dan ingin punya kamera yang seperti DSLR hasilnya, tapi tidak terlalu sulit untuk dibawa gitu ya. Dalam artian karena simple, Canon EOS M3 sangat kecil ya, kamu bisa masukkan ke tas gitu ya. Kalau lensanya kamu buka seperti ini, tentu akan ya tambah simple kamu bawa ya, jadi tidak akan memakan tempat, dan dia punya hasil foto dan juga video itu sangat bagus. Jadi saya rasa saya bisa merekomendasikan Canon EOS M3 untuk kamu punya. Kayaknya segitu dulu review kita untuk hari ini untuk Canon EOS M3, dan mudah-mudahan itu bermanfaat dan berguna buat kamu semua. Buat kamu yang ingin berdiskusi atau berkomentar, kamu bisa komentar di kolom di bawah. Ingin bertanya, mungkin kita bisa saling tanya jawab nanti di kolom komentar. Dan buat kamu yang suka sama reviewku, suka sama videoku ini, kamu bisa bantu like dan share videonya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa review lagi kamera-kamera yang lain. Terima kasih, sekian dulu untuk reviewnya. Wassalam dan sampai jumpa.